Film diawali dengan seorang anak yang sedang mengamati ikan kecil di parit. Anak ini bernama Ishan Nankishore Awasthi, berumur 8 tahun. Dia merasa semua mata pelajarannya sulit dan sering diremehkan dan tidak disukai oleh guru dan teman sekelasnya. Imajinasi, kreativitas, dan bakatnya dalam seni dan lukisan seringkali diabaikan atau tidak diperhatikan oleh ayahnya. Ishan sering mengumpulkan barang-barang yang menurutnya berguna untuk dikumpulkan. Ibunya, Maya Awasthi, adalah seorang ibu rumah tangga yang frustrasi dengan ketidakmampuannya untuk mendidik Ishan. Ishan memasukkan ikan yang ia dapatkan di parit di dalam akuarium kecil sambil memperhatikannya. Ibunya harus marah-marah dulu untuk Ishan supaya mau mendengarkannya. Kakak laki-laki Ishan pulang, bernama Johan Nankishore Awasthi, adalah murid teladan dan atlet yang sering membuat malu Ishan atas prestasi tersebut. Ishan bermain dengan anjing-anjingnya. Niat baik Ishan mengambilkan bola dan melemparnya. Apesnya bola itu malah keluar jauh. Sontak salah satu dari mereka murka dan mendorong-dorong Ishan. Tak terima Ishan melakukan perlawanan dan berhasil menggigit lengan. Saat pulang ke rumah, anak yang digigit mengadu ke orang tua Ishan. Ishan pun dimarahi, padahal Ishan juga berdarah di kepalanya. Melihat luka di kepala, ibunya menasehatinya supaya tidak bermain dengan Ranjit. Ayahnya, Nankishore Awasthi, adalah seorang eksekutif sukses yang mengharapkan anak-anaknya untuk berprestasi. Di saat ayah dan kakaknya bangun pagi dan mempersiapkan keperluannya, Ishan baru terbangun saat mereka sudah berangkat. Begitu santainya Ishan, karena itulah setiap hari Ishan selalu terlambat sekolahnya. Setiap hari kami terlambat karena anak Anda, ucap si Kenet Bas. Di kelas Ishan sering melamun, sehingga gurunya menghukum membaca buku dengan keras. Ishan kesulitan membaca karena huruf-huruf ini menari, jawab Ishan. Mendengar itu seisi kelas menertawakannya. Ishan dihukum keluar kelas dan berdiri di depan kelas. Pelajaran selesai dan Ishan disuruh kembali masuk. Tiba saatnya pelajaran matematika, dan Ishan belum mengerjakan PR, karena takut Ishan memilih membolos. Banyak hal yang ia lihat saat membolos. Ia lebih suka membolos daripada harus tetap di kelas. Ishan menunggu jam pulang dengan tidur di bis sekolah.
Di malam hari Isyan menceritakan kalau dia membolos saat sekolah, dan meminta kakaknya membuat surat keterangan tidak hadir. Awalnya kakaknya menolak tapi akhirnya dibuatkan. Diberikanlah surat itu kepada gurunya dan Isyan berhasil membohongi gurunya. Saat mengerjakan soal ujian matematika, imajinasi Isyan melihat angka-angka itu bergerak menjadi tata surya dan pesawat UFO. Planet Bumi menghancurkan planet Pluto menjadikan jawaban Isyan 3. Ayahnya menemukan surat tidak hadir yang dibuatkan kakaknya. Sontak ayahnya menjadi naik pitam dan memarahi Isyan. Hasil belajar Ihsan tidak ada peningkatan, sehingga ayahnya berencana menitipkan Ihsan ke asrama. Isyan menolak dan menangis, namun ayahnya tetap akan menitipkan Isyan di asrama. Hari-hari di asrama keadaan ketakutan, kecemasan, dan depresi. Di asrama Isyan mendapatkan teman bernama Rajan Damodaran, seorang anak laki-laki cacat fisik yang merupakan salah satu siswa terbaik di kelas. Guru sekolah berasrama bahkan lebih kasar dari sekolah sebelumnya. Seorang badut berhidung merah masuk ke kelasnya dan memainkan seruling dengan menyenangkan. Ternyata badut adalah Ram Sankar Nikum, seorang instruktur yang ceria dan optimis di sekolah Tulips. Gaya mengajar Nikum sangat berbeda dari pendahulunya yang tegas dan kasar. Siswa mendapatkan tugas menggambar, dan Nikum melihat Isyan tidak mengerjakannya karena tatapannya kosong. Nikum mencari hasil belajar Isyan, dan hasilnya setiap tugasnya selalu salah. Banyak tertulis angka dan huruf terbalik. Nikum mendatangi rumah orang tua Isyan mencari tahu masalah Isyan sebelumnya. Dia terkejut menemukan minat tersembunyi Isyan dalam seni setelah menemukan beberapa gambarnya. Nikum kembali ke asrama dan menunjukkan gambar Isyan kepadanya dan Isyan terkejut. Di kelas Nikum menceritakan ada seorang laki-laki yang tidak bisa membaca dan menulis. Otaknya tidak masuk akal, selalu melihat alfabet menari-nari di buku. Tapi suatu hari anak tersebut mengguncangkan dunia dengan teori yang dipublikasikannya. Isyan merasa yang diceritakan adalah dirinya. Kemudian Nikum membuka sebuah foto, dia adalah Albert Einstein. Nikum memberikan contoh nama-nama tokoh terkenal dan hebat tapi mereka kesulitan dalam membaca dan menulis. Dan saatnya pembelajaran di luar kelas, Isyan membantu Rajan dengan menuntunnya, namun Nikum menyuruh Rajan keluar dulu. Nikum mengatakan, ada satu orang hebat yang belum dia sebut, dia adalah Ram Sankar Nikum, dirinya sendiri kesulitan dalam belajar saat seusianya. Di luar kelas semua siswa ditugaskan mengamati lingkungan dengan belajar sambil bermain.
Yang dilakukan Isyan adalah membongkar barang-barang bekas yang ia kumpulkan dan dibuatkan kapal rakit yang bisa berjalan. Nikum dan teman Isyan mengetahui dan mengaguminya. Nikum menghadap kepala sekolah dan melaporkan belajar Isyan. Kepala sekolah memaklumi semua guru punya keluhan yang sama dengan Isyan. Namun Nikum menyatakan Isyan seorang anak yang pintar. Kepala sekolah menginginkan Isyan disekolahkan di tempat khusus. Namun Nikum minta diberikan waktu untuk membimbingnya dalam membaca dan menulisnya. Nikum membimbing Isyan dengan metode yang sangat menyenangkan oleh Isyan. Dengan pasir, sentuhan jari dan cat warna, sedikit demi sedikit Isyan mengalami kemajuan dalam menulisnya. Berbagai cara Nikum memberikan bimbingannya dengan sabar, hingga belajar menghitung di atas tangga. Kemajuan pesat dialami Isyan dalam menulis, terbukti dengan tulisan yang rapi dan tidak terbalik. Atas izin kepala sekolah Nikum mengadakan lomba melukis dengan peserta seluruh guru dan siswa di sekolah. Ayah Isyan mengunjungi Isyan di sekolah sebagai ayah yang perhatian ke anaknya. Saat melihat Isyan sedang belajar membaca di depan kelas, ayahnya menangis terharu. Di saat teman-temannya masih tertidur nyenyak, Isyan mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba melukis. Namun bukan langsung ke tempat lomba, Isyan mencari inspirasi di pinggir danau kecil di sekolah. Di tempat lomba lukis mulai berdatangan para peserta dari guru maupun para siswa. Acara hampir dimulai tapi Isyan belum sampai di tempat lomba. Terlihat banyak guru yang ingin mengikuti lomba lukis dengan tempat yang sudah Nikum sediakan sebelumnya. Nikum menyuruh siswanya menunjukkan tempat di mana mereka harus duduk untuk melukis. Nikum menandai tempat duduk guru-guru dengan karakter lukisan. Lukisan tersebut identik dengan gaya dan ciri khas mereka. Datanglah Lalita Lachmi, dia adalah guru lukis Nikum. Di sini beliau sebagai juru dalam perlombaan lukis. Nikum mulai panik dengan belum hadirnya Isyan, dan menanyakan ke teman-temannya namun mereka tidak tahu keberadaan Isyan. Lomba melukis sudah dimulai dalam beberapa menit yang lalu dan akhirnya Isyan pun datang. Nikum langsung memberikan kertas gambar dan mencarikan tempat untuk Isyan melukis. Tak puas dengan tempat duduknya, Isyan mencari tempat duduk yang lebih nyaman. Isyan memulai melukis. Begitu juga Nikum yang menunda melukis menunggu Isyan. Semua peserta sibuk melukis untuk menunjukkan kemampuan bakatnya masing-masing. Goresan tinta dari tangan Isyan membentuk lukisan yang kreatif dan mencolok. Isyan selesai melukis dan penasaran dengan lukisan yang dibuat guru Nikum. Ternyata yang digambarnya adalah wajah Isyan. Lomba lukis selesai, menunggu pengumuman dari juri siapa yang menjadi pelukis terbaik.
untuk pelukis terbaik akan dijadikan cover majalah sekolah selama setahun. Isyan, dengan gaya kreatifnya yang mencolok, dinyatakan sebagai pemenang, dan Nikum, yang melukis potret Isyan, dinyatakan sebagai runner-up. Isyan lari memeluk Nikum sebagai wujud terima kasih atas bimbingannya selama ini. Tiba saatnya penerimaan rapot, terlihat Rajan dijemput orang tuanya. Kedua orang tua Isyan pun datang untuk mengambil hasil belajar Isyan. Gurunya mengatakan, Isyan mengalami kemajuan yang sangat pesat berkat bantuan guru Nikum. Ayah Isyan menangis, harus bagaimana dia berterima kasih kepada Nikum. Nikum memanggil Isyan, bahwa ayahnya sudah menunggunya. Isyan bersiap pulang ke rumah untuk berlibur. Sesampai di dalam mobil Isyan berlari menuju Nikum dan memeluknya. Dan film pun selesai.